Shalom mitra misi yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan hari ini ialah sikap orang percaya di tengah pandemi COVID-19. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inti perikop ini, Paulus berdoa memohon agar Allah menguduskan dan memelihara totalitas hidup jemaat di Tesalonika, sehingga sempurna dengan tidak bercacat celah sampai Kristus datang kembali pada ayat yang ke-23. Dan Paulus memberikan beberapa nasihat kepada orang-orang percaya bagaimana kita harus menunjukkan sikap iman di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Sekarang kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang belum berakhir. Bagaimana sikap orang beriman? Mari kita lihat. Yang pertama, pada ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Hal ini dapat terjadi atau dilakukan oleh orang Kristen jika didasarkan pada hubungan yang intim antara orang percaya dengan Kristus. Paulus tidak hanya memberikan nasihat, Paulus memiliki pengalaman hidup yang nyata. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pemenjaraan, di tengah-tengah terbelenggu karena Injil Yesus Kristus, dia menasihatkan kepada jemaat di Filipi agar bersukacitalah senantiasa. Itu sebabnya sukacita di dalam Tuhan Yesus tidak dapat diambil oleh kesulitan. Sukacita di dalam Tuhan Yesus itu terus mengalir dari hidup orang percaya sekalipun situasi berubah. Yang berikut, sikap orang percaya yang dinasihatkan Paulus dalam menghadapi segala situasi, tetaplah berdoa sebagaimana dijelaskan pada ayat 17. Tetaplah berdoa merujuk pada doa sebagai gaya hidup. Persekutuan dengan Allah dari waktu ke waktu, karena Paulus menyadari bahwa pentingnya merasakan kebutuhan berdoa dalam menghadapi pergumulan pribadi, dalam menghadapi pelayanan-pelayanan pekerjaan misi sedunia yang begitu sulit. Paulus sadar doa itu penting. Doa itu adalah hubungan. Doa menghubungkan kita dengan surga. Ketika kita berdoa, surga terbuka, berkat Allah dicurahkan, dan kuasa Tuhan diberikan kepada orang yang berdoa untuk dapat mengalami kuasa dalam hidup dan juga menghadapi pergumulan dan dalam pelayanan. Doa juga menghubungkan kita dengan suku-suku yang belum kenal Yesus. Doa juga menghubungkan kita dengan pekerja misi. Kita bisa terlibat dalam pelayanan melalui doa, mendoakan mereka yang berjuang di garis depan untuk menjangkau suku terabaikan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, Paulus menasihatkan orang percaya agar mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam bahasa asli, bahasa Yunani, berarti merasa puas, merasa dikasih, berpikiran positif, hati yang sepakat dengan janji Tuhan, dan tidak memiliki sakit hati atau dendam. Meskipun mengucap syukur ini memiliki berbagai arti, tetapi kita dapat melihat bahwa mengucap syukur berkaitan langsung dengan kondisi hati dan pikiran kita. Sekali lagi, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah. Kita rindu hidup kita melakukan apa yang Tuhan ingini. Hidup kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan ingin supaya dalam situasi apapun kita mengucap syukur. Bahwa kehendak Allah adalah agar manusia percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes pasal 6 ayat 29. Ada banyak dalam Alkitab menjelaskan tentang kehendak Allah. Salah satunya adalah bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Bahkan dalam situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita akan belajar bagaimana kuasa dari ucapan syukur. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, Yesus sungguh-sungguh melaksanakan ucapan syukur. Dan ucapan syukur yang dilakukan Yesus itu mendatangkan mukjizat. Misalnya, sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus bertanya pada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Murid-murid menjawab Yesus, hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus meminta
Kepada murid-muridnya, Yesus menaikkan syukur kepada Bapa atas 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan, mukjizat terjadi ketika 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagikan kepada 5.000 orang. Itu semua tercukupkan, bahkan berkelebihan. Itulah kuasa dari ucapan syukur. Ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bernama Josh Muller, melayani Tuhan dan mendirikan panti asuhan. Ribuan orang miskin, anak yatim yang dia pelihara selama hidupnya. Pada satu kali ketika datang makan malam, dia minta anak-anak panti asuhan mengatur piring dan sendok gelas di meja. Tapi anak-anak panti asuhan tahu bahwa di dapur di belakang tidak ada makanan, tidak ada yang masak. Bahan-bahan makanan tidak ada. Maka ketika Josh Muller meminta anak-anak mengatur piring makan untuk siap makan, ada seorang bertanya, "Bapak, bagaimana kita mengatur piring untuk makan malam? Di belakang tidak ada makanan yang untuk kita makan." Dan Josh Muller katakan kepada anak-anak panti, "Tenang anakku, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pelihara kita. Mari kita bersyukur. Dengan keadaan piring-piring kosong, tidak ada makanan, tidak ada nasi, tidak ada lauk." Josh Muller mengajak anak-anak bersyukur. Menaikkan syukur di hadapan Tuhan atas kesulitan ini. Mengucap syukur atas pergumulan, kesulitan, tidak ada makanan ini. Ketika doa diakhiri dengan amin, tiba-tiba terdengarlah orang mengetok pintu. Dan ketika dibuka, puji Tuhan, haleluya, orang membawa makanan cukup untuk semua anak panti asuhan. Inilah kuasa mengucap syukur. Dengan iman, maka mukjizat terjadi. Saudara-saudara, mengucap syukur adalah hal yang baik bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan namanya. Sebuah ungkapan mengatakan, jika kita menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, maka akan menarik hati kita kepada Allah dan menjaga hati kita untuk tetap melekat kepadanya. Dalam mengucap syukur, kita selalu mengingat Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang penuh kebaikan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur juga mengajar untuk menerima kehendak Allah. Walaupun kehendaknya tidak seperti yang kita ingini, tidak seperti yang kita harapkan. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan pasti lebih baik daripada kehendak kita. Jangan lupa, tetaplah berdoa kepada Tuhan Yesus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Secara manusia kita cemas. COVID ini memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat, tatanan politik, tatanan ekonomi, tatanan pendidikan, kesehatan, bahkan ibadah kita diubah semua. Tapi iman kita kepada Tuhan tidak pernah berubah. Rasa syukur kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Kita yakin dengan apa yang kita lakukan, nasihat-nasihat Paulus tadi, maka kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi teman-teman kerja kita, bagi lingkungan di mana kita tinggal, bahkan menjadi berkat bagi suku-suku terabaikan di seluruh dunia melalui doa dan ucapan syukur kita bagi para pekerja misi maupun juga dukungan apa yang kita bisa dukung untuk mereka yang melayani di garis depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Situasi COVID ini banyak orang takut cemas. Tetapi kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Biarlah kami menyikapi pergumulan yang berat di tengah-tengah dunia ini. Kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami tetap berdoa kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepadamu. Dan kami percaya dalam hidup pribadiku, keluargaku, pelayananku akan terjadi mukjizat besar yang Tuhan buat. Terima kasih Tuhan. Kau campur tangan, kau selesaikan COVID-19 ini. Agar semua dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.